ketemu lagi di channel kami di DIM RBG. Ya, setelah banyak komentar atau pertanyaan dari kawan-kawan kita, kenapa DIM RBG sekarang tidak ngupload lagi video, atau karena emang bubar atau vakum atau ada problem lain. Hari ini saya jelasin kalau DIM RBG nggak bubar, kami masih ada, kami masih lengkap, dan kami juga masih upload, kami masih tetap berjalan. Hanya karena di 2 bulan itu, hampir 2 bulan kami break karena ada beberapa alasan, dan salah satunya ada problem juga. Alasan salah satunya itu karena emang salah satu kawan kita di tim itu melakukan acara resepsi pernikahan, yaitu kawan kita Rangga. Oleh karena itu kita break untuk sementara di video kita edukasi ataupun helping. Ya, untuk sore hari ini kebetulan nih pembukaan, ya kan, pembukaan video kita. Niatnya sih sore hari ini niatnya kita pembukaan kita tuh ingin helping, cuma dikarenakan hari juga udah jam juga udah terlalu larut, dan memang kita tadi nungguin salah satu teman kita yang memang telat datangnya. Oleh karena itu makanya helping kita undur, dan video pembukaan kita kali ini ya edukasi menjelaskan tentang ular hijau ekor merah atau bangkai laut. Ular ini yang berada di dalam apa namanya? Ya, di dalam tempat ini, Gex ini adalah ular hasil hibahan. Sebenarnya bukan hibahan sih ya. Jadi teman kita Fadli ini punya temen. Nah, temennya itu merescue ular ini di dekat rumah dia. Waktu itu sekitar jam setengah 8 malam. Di saat katanya dengar ceritanya itu, infonya itu, jadi temen dia mau ngeluarin motor dari rumahnya, dan tiba-tiba ada buntut ular ini. Kelihatan buntutnya doang awalnya. Jadi untuk kepala sama badan itu nggak kelihatan, adanya di bawah alas lantai itu, seperti kayak ya keset lah ini ngomong bahasa kampungnya. Untungnya nggak keinjek dengan kaki yang panjang ya, soalnya kan ular ini juga termasuk ular yang berbisa tinggi. Ular ini adalah keluarga viper kan. Ya, kali ini kita mau jelasin tentang ular viper atau ular hijau ekor merah. Ya, untuk ular ini sendiri bisa dilihat ini dalam keadaan dia mau shedding. Jangan langsung gegabah seperti itu, soalnya kalau dia mau shedding tuh artinya dia ganas ya. Iya, lumayan ganas juga. Lumayan ya. Jangan dulu ya, kalau emang ini nggak perlu dikeluarin, lu kabur dari kaki. Dia cepet soalnya, dia itu menyerang dengan cepet. Makanya dari itu kita nggak tahu, kita harus waspadanya itu seperti itu. Ini adalah ular hijau ekor merah atau viper. Pas aja dah. Yep. Ini adalah ular viper. Buntutnya masih terhalang Gex. Ada hok lagi atau lagi, Bang? Ada safety ya. Ada satu lagi hok lagi. Ini tidak untuk ditiru ya guys, soalnya ini juga di dalam rumah, dan ini mungkin untuk yang ya sudah terbiasa lah. Ini lagi setengah shading ya? Ini setengah shading, mungkin kita jangan ganggu dah ya kayaknya. Lebih baik kita taruh aja di dalam. Dim mana badannya dim. Aduh, ini kan. Kita masukkan aja mungkin biar lebih safety, lebih aman lagi ya, karena takutnya lepas di dalam rumah juga. Ya, ini kan termasuk ular berbahaya juga. Dan. Ayo belajar. Lepas. Satu orang mau tahu. Oke, kita ingin ngejelasin tentang ular albo ini sedikit, tentang yang saya tahu ya, tentang ular hijau ekor merah ini.
Ular hijau ekor merah ini termasuk ular yang berbisa tinggi. Walaupun gigitan pada manusianya itu tidak terlalu tidak menyebabkan kematian yang saya dengar ya kan. Cuman tetap kita harus waspada dengan ular ini dikarenakan ular ini juga termasuk ular yang berbisa tinggi atau high venom. Dia golongan Viper ya, dia termasuk keluarga Viper. Berarti dia sama Rhodosoma masih ibaratnya masih ada sangkut saudara ya. Keluarga juga lah gitu, masih suatu keluarga. Satu suku. Untuk efek gigitan ular ini memang durasi kematiannya itu mungkin cukup lama sih. Bukan cukup lama, dia sangat dikit untuk persentase kematiannya itu, karena memang laporan tentang manusia yang meninggal karena gigitan ular ini itu cukup jarang. Namun efek gigitan ular ini adalah bisa menyebabkan pembusukan tubuh di bagian yang terkena gigitan ular ini, atau mungkin jika penanganannya telat, misalnya terkena di bagian jari sini dan busuk, penanganannya salah, itu bisa jadi endingnya itu kita amputasi di bagian jari ini, kita kehilangan anggota tubuh. Kan katanya gini Dim, atau kata orang-orang di kampung gua sih Dim, nih gini bro, katanya ini ular ada di pohon bambu yang bener. Kalau untuk ular ini sendiri, habitat ular ini sendiri memang adanya di bambu-bambu, di perkebunan. Pernah ada dan tuh di hutan-hutan yang patuh itu mungkin ada 2 ya kan, ular hijau. Terkadang memang ular ini juga nggak jarang dia suka masuk juga ke dalam rumah, suka masuk. Iya. Soalnya ini kan contoh juga di rumah teman dia kan hampir masuk ke dalam rumah. Ini kayak kan ada tuh teman gua, jadi tetangganya dia kan orang sawah juga kan, kayak petani gitu. Dia ngelihat ular warna hijau matok ini nih palanya, cuman dia nggak busuk gitu. Itu berarti bukan ular. Ya kalau untuk ular yang katanya mitos, kalau ular pucuk itu matok atas kepala itu nginin bubun sih sebenarnya kalau menurut di dunia reptil itu mitos ya kan. Kecuali naga itu ya bro. Ya. Naga. Nah, ya karena gini ya, kita bicara logisnya ya kan, logikanya. Ular pucuk emang tajam atau ubun-ubun terus nyedot ubun-ubun. Bahkan dia bukan vampir, ya kan? Mikirnya begitu, apalagi ular pucuk itu Ahaetulla prasina itu tidak termasuk golongan ular berbisa, ya kan? Gimana dia bisa nyedot ubun-ubun ya? Kalau dia emang kuntilanak laki, dia bisa nyedot ubun-ubun. Tapi enggak, kan ada tuh orang ya katanya gini, gua sempet denger kan dia main ke rumah gua karena gua main ular. Kan gua pernah nih bang dipatok kepala gua, apa? Ini kepala gua waktu gua ngorek latihan di sawah. Kan rumah gua masih perkampungan ya bro, patok kepalanya katanya. Cuman kepala gua nggak busuk bang. Kata itu apa nih bang? Katanya warna hijau, itu bentuknya merah bukan bang? Gua kurang tahu saya namanya. Itu apa tuh ya? Jadi kalau untuk ular hijau itu ada beberapa jenis, mungkin memang warga yang mungkin awam gitu ya terhadap ular. Makanya ular hijau itu termasuk ular yang berbisa. Namun setahu saya ada beberapa jenis ya. Saya tahu Gonyosoma atau ular bajing. Pertama itu tidak berbisa. Dan satu lagi ular pucuk atau Ahaetulla prasina. Dan satu lagi ini bangka laut atau ular hijau ekor merah. Perbedaannya antara dia dan ular pucuk, pertama, pucuk polos dan ada kayak apa ya, warna-warna di badannya itu kayak batik gitu ya. Tapi bukan batik, kuning ya, putih kuning itu seperti itu. Dan itu kalau dari bentuk kepalanya pun segitiga. Untuk pucuk tidak terlalu segitiga, tapi terlalu meruncing. Jadi kayak tajam, kayak pucuk. Makanya kan orang para salah mengartikannya karena mungkin mulutnya panjang, kalau panjang jadi matok ubun-ubun. Padahal nih ubun-ubun kita lebih keras daripada patok dia. Iya. Dan yang pernah saya jelaskan untuk ular Ahaetulla prasina atau ular pucuk itu adalah ular yang tidak berbisa. Dan untuk yang satu lagi adalah ular Gonyosoma atau ular bajing. Ya. Ular Gonyosoma dan ular bajing atau ular bajing maksud saya. Jadi perbedaan dengan ular ini memang hampir mempunyai kemiripan ya. Cuman perbedaannya ada di ekor. Ujung ekornya itu, jika ular berbisanya itu seperti albo ini, insul atau albo gitu ya kan.
hampir serupa juga kan, cuma di beda mata gitu kan. Nah, tapi tetap bisanya juga lumayan tinggi. Ya, sama-sama tinggi. Ya, untuk ular hijau ekor merah seperti ini ya, ular bangka laut itu bisa dilihat dari ujung buntut adalah berwarna merah mencolok dilihat, dan di bentuk kepala pun dia semacam kayak bentuk segitiga seperti itu ya kan, segitiga seperti itu. Dan ular ini sendiri panjang maksimalnya itu setahu saya 1 meteran ular ini. Dan yang saya bilang tadi ini masih bisa gede ya. Cuma makanan ular ini sendiri ya, di ekosistem pada kontribusi pada kehidupan itu, dia itu mengontrol kontribusi kayak tikus pohon, katak atau kadal, atau juga dia makan cicak kecil yang bisa untuk ukuran seperti ini. Kalau mungkin dia nggak nemuin mangsa favorit dia gitu. Karena gue pernah nyoba, gue bukan so tau ya, tapi gue pernah uji coba. Jadi ular gue nggak nemuin mangsa yang kayak yang difavoritkan dia. Gue ngambil cicak berukurannya sedang lah, gue masukin, dan besok harinya emang udah nggak ada. Cuman emang adik gue ngeliat katanya dia dimakan oleh ular bangka laut ini, jadi emang masuk juga lah untuk kategori makanan dia. Ya seperti yang tadi gue bilang, kalau untuk ular ini kita tetap waspada. Walaupun efek gigitannya itu kecil kemungkinan untuk menyebabkan kematian. Itu ada di belakang, taringnya di belakang apa taring depan? Taringnya itu taringnya itu kalau emang ini memang kita buktikan langsung, cuman dalam keadaan dia itu lagi shedding. Tapi kalau dia taringnya itu begitu di depan ya? Begitu dia bisa bercula begitu. Jadi dia itu bisa, makanya kalau untuk megang dia ini ngerescue dia gitu ya. Bongkos. Kalau dia bisa merescue dia itu jangan terlalu mepet dengan mulutnya gitu kan. Takutnya di taringnya keluar, kita kecolongan, tusuk. Nah itu nanti kalau kita udah kena gigit tuh dia bisa memanjangkan taringnya. Iya, maksudnya itu kan yang bikin bisa dia juga. Kan gua pernah nih ngeliat dia mangap. Dengan ular ada mangap. Taringnya tuh sini, Pak. Segini taringnya. Panjang. Enggak, kecil, panjang. Gua pas gua gini kan gua semangat kayak pagi gitu. Gua semangat cicak. Suruh gitu-gitu. Suruh. Mungkin dia stres kali ya? Ya itu kan dikarenakan ular yang stres itu kan misalnya yang kayak lu nih. Misalnya gini, mungkin dia tuh pagi-pagi harus dimandiin apa? Ya mungkin bisa jadi seperti itu, cuman karena kalau emang ular hasil restuan dari alam, dari tempat-tempat yang mungkin alam atau di dekat-dekat rumah itu, kalau kita taruh di tempat seperti ini, seperti ini, dia juga cukup harus beradaptasi dulu. Nggak langsung bisa dia nyaman dengan tempat barunya, karena emang biasa hidup dia di alam, terus dia dikurung, kaget. Karena itulah mengakibatkan stresnya ular dan susahnya hilangnya nafsu makan dia. Tapi ini bakal dirilis apa di? Kalau untuk saran gue ya, untuk ular seperti ini rescue dulu. Kita tunggu dia sampai selesai shedding, dan lanjut kita bakal rilis ke tempat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman warga agar tidak terjadinya bentrok dengan manusia. Tuh. Dan perlu diingat ular ini sendiri aktif pada malam hari. Dan ular ini melahirkan anaknya itu tidak dengan cara keluar telur, tapi dia telurnya itu naruh di dalam perut dan menetes gitu kan. Menetes dalam perut. Menetes dalam perut dan lalu dikeluarkan udah berbentuk bayi ular seperti ini. Dia masuknya ini ya, kayak mamalia gitu ya? Iya, tapi kalau untuk mamalia kan yang kita tahu, mamalia punya semacam kayak payudara gitu kan ya, buat netek anaknya, ya kan. Sedangkan ini kan ular yang tidak ada payudaranya kan. Iya sih. Iya kan. Ada beberapa jenis, ada dua golongan. Cuman kan bisa dia tahu nelor, bisa dia nelor, bisa dia melahirkan. Tapi melahirkannya itu bukan kayak mamalia. Jadi dia menaruh telur itu di dalam perut. Seakan-akan melahirkan dalam perut. Iya, jadi dia nanti sesudah netas baru dia keluar. Ya mungkin dia gini cara mikirnya. Oke guys, mungkin maaf kalau kurang jelas ya, karena emang kita juga edukasinya di bawah santai ya, di dalam rumah, dan juga waktu juga udah mulai gelap. Ya mungkin
kita cuma pembukaan aja lah intinya untuk melakukan video ini. Mohon maaf atas kekurangan kita dalam berbicara dan tidak sopan, itu ya kita anggapi kita juga lagi bercanda aja lah, santai lah ya, lagi santai. Dan ya ikutin juga video kita selanjutnya. Nanti besok kita bakal hairpin. Pertama kita hairpin, pembukaan hairpin lagi setelah kita break. Kita bakal hairpin. Tunggu video kita selanjutnya dan jangan lupa tetap tonton video kita di tim RBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.